Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Solo Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu mengupas tuntas dan membahas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Oke, di kesempatan video kali ini saya kedapatan sandal ya. Sandal flat ya. Sandal wanita ya. Ini sandal yang biasa kaum wanita itu suka ya, sandal flat ya, seperti ini. Sandal flats ya. Dan ini belakangnya ada haknya itu diperkuat memakai baut ya, di dalamnya ada mur bautnya itu di dalamnya untuk memperkuat, dan ini sangat kuat banget. Dan ini strap bagian depan seperti ini ya, tidak ada jahitannya sama sekali. Ini strap bagian belakang ada dua seperti ini benar-benar sandal yang biasa kaum wanita atau kaum perempuan itu suka ya. Tentunya ini bukan untuk harian ya, untuk pergi kemana-mana atau untuk kondangan atau untuk pergi jalan-jalan lah ya, sandal-sandal seperti ini. Karena kalau pemakaian harian itu pasti akan tidak nyaman di kaki. Oke, apa saja yang akan saya terangkan tentang sandal ini? Mari kita simak ya di meja pengerjaan agar saya lebih mudah untuk menjelaskan. Oke, sandal dengan sol flat ya. Ini ya, flat datar, non slip ya. Non slip ini datar, ini menjadi tidak datar karena ada haknya ya. Ini yang non slip sole ya. Ada tulisan ini. Non slip sole ya. Ini berarti tidak akan apa ya? Kayak terpleset lah ya. Dan ini biasanya lepas di bagian ini. Di bagian strap ya, atau pengaitnya. Biasa pengait sini atau pengait depan ini dia lepas. Makanya himbauan dari saya, ketika kawan-kawan menemui atau menjumpai sandal yang seperti ini, atau bahkan sepatu kawan-kawan, terutama yang cewek ya, kawan cewek yang mempunyai sepatu sih, sandal ya, sandal seperti ini bisa hanya dijahit di bagian strapnya saja, di bagian strap sini atau di bagian strap sini ya. Pokoknya intinya jangan dijahit muter ya. Kenapa kok nggak dijahit muter? Karena kalau dijahit di bagian depan sini ya, depan sini akan ada tonjolan-tonjolan benang yang menurut saya kurang bagus ya. Kelihatannya, nampaknya pokoknya kurang bagus. Makanya untuk menjahit sandal seperti ini cukup dijahit di bagian strap-strapnya saja, strap bagian samping ini, samping dan depannya. Ketika lepas kita cukup memakai lem saja ya. Depan ketika lepas kita cukup memakai lem saja, dan yang dijahit hanya di bagian strap-strapnya saja. Dan di sini saya ada hasil yang sudah dijahit ya. Yang satu kebetulan sudah saya jahit, dan ini saya jahit di bagian ini ya, di bagian strap ya, ini ya, kelihatan ada jahitannya, ini juga ada jahitannya, ini juga ada jahitannya, dan ini juga sudah ada jahitannya ya, hanya di bagian itu. Tapi ketika di bagian sini tidak nampak ya, ini jahitannya di sini tidak nampak ya, tidak nampak bahwa ini sudah dijahit ya. Walaupun ini sudah jahitan, tapi ini tidak nampak. Bahkan kalau kita bandingkan sama yang belum dijahit itu sama sekali tidak ada bekas jahitannya ya, karena saya memakai benang yang warna hitam ya. Depannya juga tidak terlalu nampak ya kalau dilihat ya. Dilihat dari depan juga dia tidak terlalu nampak ya ada jahitannya. Walaupun ini bagian sini sudah saya jahit ya, tapi tidak terlalu nampak ya. Dan caranya mari kita lakukan atau kerjakan bersama ya, agar kawan-kawan tahu. Yang saya butuhkan adalah alat sayat pertama ya, yang jelas alat sayat. Dan di sini saya tidak memakai alat sayat yang model dorong ya. Mana nih alat sayat? Nah, saya di sini tidak memakai alat sayat yang model dorong seperti ini ya. Model dorong hiu ya. Model mulut hiu saya tidak gunakan, karena kalau saya menggunakan alat sayat yang model dorong seperti ini, maka apa? Maka yang terjadi adalah
hasil sayatan itu terlalu dalam yang mengakibatkan non-slip sole ini akan terbelah menjadi dua. Itu risiko pertama. Risiko kedua adalah jarum hiu kita ya akan bisa patah ya, dan kita membuatnya lagi itu susah banget. Membuatnya sih gampang, tapi menghaluskan atau biar ini tajam itu sangat susah ya. Makanya di sini saya sarankan menggunakan alat sayat yang model tarik ya, seperti ini. Ini alat sayat yang model tarik. Jadi cara menggunakannya adalah cukup ditempatkan di bagian yang akan kita sayat, terus kita dorong kenceng ya, tekan, dan di bawahnya kita pakai penyangga ya, tangan penyangga kita dorong apa tuh namanya, tekan kencang, terus kita tarik ya seperti ini. Nah, ditarik seperti ini ya. Nah ya, ini ada luka ya, luka untuk kita nanti benang masuk ya. Kalau hanya satu kali itu kurang dalam ya, nanti benang masih menonjol ya. Alangkah baiknya kita bisa 2 kali, jadi diulangi 1 kali lagi ya, agar ini dalam ya, posisinya dalam ya. Jangan terlalu dangkal, kalau terlalu dangkal nanti benangnya masih akan nonjol di luar, tidak akan kuat nanti jahitan kita. Nah ini ya, ini sudah dalam. Kalau seandainya kawan-kawan kurang, bisa ditambah lagi nggak apa-apa ya, tapi ini sudah cukup lah ya. Dan untuk bagian sini juga sama, kita harus membuat jalan benangnya ya, dengan cara pertama jangan itu ya, nggak usah terlalu dalam-dalam dulu, baru yang kedua kita tambahkan menjadi lebih dalam dari yang pertama kita buat. Jadi ini yang kedua ini sudah dalam ya, sudah dalam. Dan untuk belakang sini juga harus kita buat jalan benang. Jangan walaupun dekat ini ya, tidak tersentuh sama itu kita tidak bikin, jangan ya, harus dibikin juga ya. Tapi nggak usah 2 kali ya, 1 kali cukup. Nah 1 kali cukup, nggak usah 2 kali seperti yang bagian depan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti langkah selanjutnya adalah apa? Ya menjahit ya. Di sini saya menggunakan benang nilon nomor 9. Terus yang kita butuhkan adalah jarum sol dan jarum penusuk ya. Kenapa kok harus jarum penusuk atau pelubang? Karena biar tepat ya. Jadi kalau ada dua setrap seperti ini, kita jahit di bagian sini tidak kena, tengah setrap pertama itu kena, tengah-tengah di antara 2 setrap ini ya, kemudian tengah setrap kedua itu kena, terus terakhir yang tidak kena ya. Contoh misal seperti ini. Ini ya 1 kali tidak kena setrap ya, dan usahakan ini di luar ya, di luar yang krem ini ya, jarum di luar yang krem ini, jangan menembus di krem, nanti hasilnya tidak bagus. Yang kedua kena ya, yang kedua kena di bagian ini ya, lurusin di bagian tengah-tengah strap. Nah seperti itu. Terus yang ketiga itu tidak kena atau di tengah-tengahnya ya, atau bisa langsung kenakan ya. Ini saya akan langsung kenakan ya, kenakan ke strap langsungnya. Dan yang terakhir itu dia tidak kena. Nah kalau sudah dilubangi seperti itu, seperti ini enak ya, ketika kita menjahit sudah tidak perlu tenaga yang ekstra lagi ya. Kita sudah ada jalannya, tinggal menembus yang tadi kita buat ya. Ini tidak kena bagian ininya ya, bagian krem tidak dikenakan.
Biar nanti saya akan berikan seperti ini agar kawan-kawan tahu ya, kan kawan-kawan paham nanti masuknya di mana ya. Ini nanti kita lem ya kalau ada yang mengelupas seperti ini. Nah, itu ya keluar di situ dan tidak kena ini ya bagian yang krem ini ya. Karena agar hasilnya itu rapi ya, jangan kenakan ini yang terakhir. Karena ini posisi atasnya lebih ke pinggir, jadi kita harus miring ya, miring seperti ini ketika mencoblos. Ini ya jarumnya miring ke bawah ya, enggak sejajar nih ya, miring ya. Jarumnya dia miring ya. Untuk mendapatkan hasil yang rapi ya. Kalau kita sejajarkan nanti dia kena di bagian yang krem itu. Ini sudah selesai, tinggal kita menalikan ya, ditalikan langsung. Dan kita masukkan ini ya, masukkan ini ke dalam solnya. Nah, sudah masuk, kita potong. Terus kita masukkan pakai jarum yang untuk merapikan ya. Jadi bukan jarum pelubang, juga bukan jarum sol, bukan pula jarum penyayat ya. Ada jarum lagi yaitu jarum buat memasukkan ini ya, memasukkan sisa benang ini ya. Benang yang ini kita masukkan. Agar apa? Agar rapi tentunya ya. Nah, ini sudah masuk ya. Tidak terlihat dari luar ya. Dan kita dorong ya memakai alat pendorong seperti ini. Untuk bagian depannya, bagian belakang sudah terbentuk ya, sama seperti tadi. Nanti kita dan bagian depannya, karena ini ada yang transparan ini ya, setrap transparan dan setrap yang enggak, itu sama saja ya, menjahitnya sama saja, nggak usah biasa pakai jarum pelubang dulu, dan itu menjahitnya sama saja. Ini ya bekasnya sudah saya buat lubang-lubang ya, jadi enak. Ketika saya menjahit itu lebih enak ya, lebih enak, lebih nyaman karena sudah saya kasih lubang-lubang sebelumnya ya. Jadi sama saja, untuk atasnya juga gampang jadinya ya. Oke ya, saya lanjut. Dan ini akan mudah ya, karena sudah saya kasih lubang. Dan ingat ya, himbauan dari saya, saran dari saya, itu jangan dijahit sama depannya, karena nanti akan terlihat kurang bagus lah ya. Tapi kalau kawan-kawan tidak mementingkan atau tidak memperhatikan kerapian atau fashion atau apalah, pokoknya intinya istilahnya seperti itu, nggak apa-apa dijahit. Tapi kalau kawan-kawan agak masih malu-malu ya, mending dijahit strapnya seperti ini. Depannya nanti kalau mengelupas bisa kita lem ya. Tentunya pakai lem yang bagus ya, agar lebih kuat daripada lem bawaan dari sandal ini. Tapi nanti mengelemnya itu nunggu lepas ya. Dan ini sudah saya selesaikan, tinggal sama seperti tadi, memotong, kemudian setelah itu ini ya, bekas jahitannya kita masukkan ya, agar hasilnya sangat rapi.
Dan untuk bagian depan juga harus kita rapikan juga ya. Dan setelah rapi seperti ini ya, tidak terlalu terlihat ya. Kan bisa lihat nih. Ini ya, sudah dijahit di bagian ini. Tapi ini tidak terlalu terlihat ya. Karena hitam bertemu dengan hitam, dan jangan sampai mengenai di bagian ini ya. Krem ini nanti akan sangat tidak bagus. Oke ya kawan-kawan, jadi seperti itu tutorial dan saran dari saya mengenai sandal yang model seperti ini ya. Jadi jangan dijahit muter semua agar mendapatkan hasil yang maksimal. Tenang aja kok, di bagian belakang ini sudah kuat walaupun nggak dijahit. Karena apa? Karena ini sudah ada mur bautnya, dan untuk bagian atas ini cuman tempelan. Kalau seumpama lepas dilem saja ya, cukup dilem saja. Dan bagian depan ini juga kalau lepas cukup dilem saja, memakai lem lock detail lah tentunya yang kuat, yang tentunya setelah dilem sudah kuat banget dan tidak lepas lagi. Oke ya kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang punya sandal seperti ini. Semoga awet, semoga dipakai nyaman di kaki. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.